Timnas Indonesia merasakan kekalahan telak dari Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4 dari Jepang. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait kekalahan telak Timnas Indonesia. Ia juga menjawab apakah posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia masih aman. Kepada awak media termasuk Bolasport.com, Erick Thohir menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kekalahan telak tim Merah Putih. Erick Thohir juga menyampaikan rasa permintaan maaf kepada supporter Timnas Indonesia. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai saat ini. Saya juga mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tampaknya masih akan memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong, sebab peluang Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi paling bawah yakni ke-6 dengan mengemas 3 poin. Timnas Indonesia hanya tertinggal 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan China, di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Sebelumnya, PSSI dan Shin Tae-yong sudah sepakat untuk mengakhiri grup C ini dengan duduk di posisi ketiga atau keempat. Dengan begitu, target bersama itu bisa tercapai. Selain itu, PSSI meminta Shin Tae-yong untuk mendapatkan 15 poin dari 10 pertandingan. Untuk mendapatkan 15 poin sepertinya berat. Saya tahu euforia masyarakat Indonesia luar biasa. Akan tetapi kembali saya mengingatkan bahwa ini belum selesai. Kita masih punya 5 pertandingan lagi ke depan. Target kita masih sama yakni posisi ketiga atau keempat, kata Erick Thohir. Erick Thohir berharap para pemain Timnas Indonesia bisa memaksimalkan sisa 5 pertandingan tersebut dengan baik. Ini bukan dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya harus bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini. Saya akan terus evaluasi, kata Erick Thohir. Jika memenuhi sejumlah syarat, Timnas Indonesia bisa terbang ke peringkat 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan meraih kemenangan atas Jepang. Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Merah Putih saat ini berada di peringkat 5 klasemen grup C dengan raihan 3 poin. Jepang menempati posisi puncak berbekal 10 poin. Di antara Jepang dan Indonesia, ada trio Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 5 poin. Kemenangan atas Jepang membuka peluang bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk melesat ke peringkat 2 grup C. Itu berarti masuk ke zona 2 besar yang mendapatkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal itu, sejumlah syarat lain harus dipenuhi Timnas Indonesia di mana mereka juga bergantung pada pertandingan lain. Rizky Ridho DKK, harus berharap laga Australia kontra Arab Saudi di Melbourne berakhir imbang. Di Rifa, Bahrain juga tidak boleh mengalahkan China. Dengan hasil-hasil itu, Jepang akan tetap memiliki 10 poin sementara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia punya 6 angka plus Bahrain mungkin juga 6 poin kalau mereka imbang melawan China. Dalam kondisi poin yang sama itu, peringkat akan ditentukan oleh selisih gol. Dengan hasil imbang, selisih gol Australia dan Arab Saudi akan tetap plus 1 serta minus 1. Bahrain juga tetap minus 4 jika imbang melawan China atau malah menjadi lebih buruk apabila mengalami kekalahan. Sebelum matchday 5, selisih gol Timnas Indonesia minus 1. Artinya, Tom Haye DKK, harus menang minimal dengan selisih 3 gol atas Jepang. Kemenangan telak itu dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya Australia mendapatkan hasil imbang dengan skor besar melawan Arab Saudi. Indonesia jadi akan memiliki selisih gol plus 2, lebih bagus daripada tim-tim lain di bawah Jepang, sehingga bakal naik ke peringkat 2. Kondisi ini mengesampingkan kemungkinan China mengalahkan Bahrain dengan selisih 11 gol karena hasil itu nyaris mustahil terjadi.
Yang jadi masalah adalah sudah lebih dari 2 tahun Jepang tidak pernah kalah dengan selisih 3 gol, mereka terakhir kali mengalaminya di ajang Piala Kirin 2022 pada tanggal 14 Juni tahun 2022 saat ditaklukkan Tunisia 0-3. Setelah itu belum ada lagi lawan yang bisa mengalahkan Jepang dengan selisih 3 gol. Itu termasuk Jerman dan Spanyol yang sama-sama kalah 1-2 dari Jepang di Piala Dunia 2022. Dalam uji coba pada tanggal 9 September tahun 2023, Jerman malah takluk 1-4 dari Jepang. Samurai Biru hanya mengalami 5 kekalahan dalam 35 pertandingan selepas Piala Kirin 2022. Skornya 1-2 dari Kanada, 0-1 dari Kosta Rika, 1-2 dari Kolombia, 1-2 dari Irak, dan 1-2 dari Iran. Stiker Jepang, Koki Ogawa mengaku tak takut dengan tekanan 70.000 supporter timnas Indonesia. Koki Ogawa berpeluang besar menjadi ujung tombak utama saat melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. SUGBK akan dipenuhi dengan supporter timnas Indonesia. Tiket pertandingan tersebut telah terjual habis. Koki Ogawa tak masalah bermain di hadapan puluhan ribu supporter lawan, dia sudah memiliki pengalaman itu saat bertandang ke markas Arab Saudi. Di Arab Saudi, Jepang bermain di depan 56.000 pendukung lawan. Arab Saudi memang luar biasa, tetapi saya atmosfernya akan lebih seru, kata Koki Ogawa sambil tertawa tanpa rasa takut, dilansir dari Sponichi. Sementara itu, Koki Ogawa akan berduel dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Kelvin Verdong. Pemain yang berposisi striker itu akan menemukan Kelvin Verdong di barisan pertahanan timnas Indonesia. Apa yang bisa saya lakukan di kotak penalti akan menjadi kunci besar, kata Koki Ogawa. Jepang memang diunggulkan dan di atas angin. Tim besutan Hajime Moriyasu itu adalah tim nomor 1 di Asia dengan peringkat 15 dunia. Sementara, timnas Indonesia ada di peringkat 130 dunia. Di klasemen grup C, Jepang juga memimpin dengan 10 poin. Timnas Indonesia ada di posisi kelima dengan 3 poin. Pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri usung misi revanse saat menghadapi Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia dan Jepang bakal digelar pada tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Egy Maulana Fikri tak asing dengan Jepang sebagai lawan. Dirinya sudah tampil menghadapi Jepang sejak level usia 16 tahun. Pemain Dewa United mengaku Jepang punya gaya main yang konsisten sejak dia muda. Menurut saya, iya, karena saya pikir mereka dari umur U16 juga mempunyai tipe cara bermain yang sama dan juga cara pemain yang sama juga, ujar Egy Maulana Fikri pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Saya juga ketemu Kubo dari U16 sampai sekarang, jadi menurut saya memang dari segi kecepatan dan juga taktikal hanya yang berbeda dari situ. Mungkin semakin dewasa, semakin cepat untuk mengerti taktikal dan kecepatannya akan semakin bertambah. Karena kita lihat tempo permainan mereka, terus cara bermain mereka, secara taktikal juga mereka sangat bagus, lanjutnya. Egy Maulana Fikri percaya diri timnas Indonesia bisa menang lawan Jepang. Main di hadapan puluhan ribu supporter di SUGBK jadi motivasi terbesar skuad timnas Indonesia. Yang terbaik menanglah pasti, ujar Egy Maulana Fikri. Harus yang terbaik pasti menang, draw, lagian juga apapun itu kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan juga secara pelatih pasti mengasih taktikal apa yang harus kita kerjakan di pertandingan nanti. Dan juga pemain pasti mempunyai motivasi tinggi dan motivasi yang sangat lebih. Apalagi kita main home ditonton puluh ribuan supporter jadi itu bakalan menambah semangat anak-anak untuk menampilkan yang terbaik, lanjutnya. Egy Maulana Fikri punya memori buruk saat menghadapi Jepang bersama Timnas U19 Indonesia. Saat itu, Timnas U19 Indonesia gagal ke Piala Dunia U20 2019 usai kalah lawan Jepang dengan skor 0-2 di babak perempat final Piala Asia U19 2018. Egy termotivasi untuk menebus kekalahan lawan Jepang di Piala Asia U19 2018. Ya kalau itu sih pasti kita mikir satu langkah lagi yang waktu ketemu Jepang, ujar Egy Maulana Fikri.
Cuma kalau untuk balas dendam dalam artian baik ya kayak pasti inginlah namanya, apalagi ini Piala Dunia Senior pasti berbeda dengan Piala Dunia U20. Dan juga kesempatan sejarah yang sangat besar yang akan kita buat. Jadi menurut saya motivasi ini yang terbesar bagi anak-anak di mana mereka pikir kita mempunyai kesempatan di depan mata untuk lolos ke Piala Dunia. Kita mau ambil atau enggak itu tinggal kita di dalam lapangan, gimana kita komunikasi dan juga satu tim ini akan berjuang. Hanya itu menjadi motivasi besar, ujarnya.